Siapa sebenarnya yang berkuasa di internet, negara atau platform? Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Ketika kita berbincang tentang kekuasaan, kita biasanya langsung membayangkan negara. Negara memiliki wilayah, membuat hukum, dan memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Namun, di era internet, terlebih lagi di era teknologi digital, pertanyaan itu menjadi lebih kompleks. Karena hari ini sebagian besar kehidupan kita terjadi di ruang digital, yakni ruang yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh negara. Di ruang ini ada aktor lain yang sangat kuat, yakni platform digital. Platform seperti Google, Meta Platforms, dan sangat populer TikTok memang tidak memiliki wilayah dalam arti fisik. Namun, mereka menguasai sesuatu yang tidak kalah penting, yakni aliran informasi, data, dan interaksi manusia. Disinilah muncul pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang berkuasa di internet, negara atau platform? Mari kita lihat dari sisi pertama-tama negara. Negara tetap memiliki kekuasaan formal, membuat undang-undang, menetapkan kebijakan, dan menjatuhkan sanksi. Negara juga bisa memblokir akses, mengatur perusahaan dalam berbagai macam perusahaan tersebut, dan melindungi warga negaranya. Namun kekuasaan negara memiliki batas-batas tertentu. Ia terikat pada wilayah hukum nasional. Sementara itu, platform digital beroperasi secara global. Satu platform bisa digunakan oleh miliaran orang di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Disinilah kekuatan platform terlihat. Platform tidak membuat undang-undang, tetapi platform membuat aturan penggunaan internet, penggunaan teknologi digital, dan seputar itu. Platform menentukan konten apa yang
boleh tayang, akun mana yang diblokir, dan informasi apa yang diprioritaskan. Dalam prakteknya, aturan ini seringkali lebih langsung dirasakan oleh pengguna daripada hukum negara. Jika sebuah akun diblokir oleh platform, dampaknya bisa terasa seketika tanpa proses pengadilan. Selain itu, platform juga mengendalikan algoritma. Algoritma menentukan apa yang kita lihat dan tidak kita lihat. Dengan cara ini, platform tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir. Disinilah kekuasaan platform menjadi sangat signifikan. Namun, bukan berarti negara kehilangan peran dalam konteks ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negara mulai merespons. Di Uni Eropa sebagai contoh, muncul regulasi seperti Digital Services Act dan Digital Markets Act yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab platform, membatasi dominasi perusahaan besar, dan melindungi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengembalikan keseimbangan kekuasaan di ruang digital. Namun pertanyaannya belum selesai. Relasi antar negara dan platform bukan sekedar soal siapa yang lebih kuat, melainkan soal siapa yang mampu mengatur realitas digital secara efektif. Dalam banyak kasus, kekuasaan negara dan platform saling berinteraksi, bahkan saling bergantung. Negara membutuhkan platform untuk komunikasi publik. Platform membutuhkan negara untuk legitimasi dan pasar. Karena itu, jawabannya bukan negara atau platform, melainkan kita sedang hidup dalam sistem kekuasaan yang baru, di mana negara dan platform
sama-sama memegang peran penting. Memahami relasi ini sangat penting dalam ilmu hukum. Karena hukum tidak lagi hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, tetapi juga menyangkut hubungan antara warga dan platform digital. Disitulah tantangan hukum abad ke-21 ini. Channel literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita belajar bersama melihat satu hal penting, bahwa kekuasaan di internet tidak tunggal. Ia tersebar, kompleks, dan terus mengalami perubahan. Terima kasih.